Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat jumpa kembali di dalam renungan siang pada hari ini, tanggal 8 September 2022. Mari sebelumnya kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan, jikalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai segala langit dan bumi, yang menciptakannya, tetapi ingin dekat dengan manusia. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah renungan kami sebentar, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus memimpin dan memberkati kami, sehingga kami boleh dikenyangkan dengan firman Tuhan pada siang hari ini dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai 8. Yang demikian bunyinya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah tiap-tiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sungguh kita sangat diberkati jikalau dengan kuasa Allah dan setelah manusia berdosa, Tuhan masih mengingatkan kepada kita sekalian, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dan di dalam pembacaan Filipi 2 tadi, dikatakan bahwa hendaklah kita menaruh pikiran dalam hidup kita bersama dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang meskipun dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mau dekat dengan manusia untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, untuk menguatkan iman percaya kita, mengingatkan ketika kuasa jahat mengganggu kita. Sungguh sangat indah sekali. Allah yang maha besar telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sehingga dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan menjadi sama dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Berapa banyak kesulitan hidup yang kita hadapi. Berapa banyak tantangan hidup yang kita hadapi. Allah selalu mau berjalan bersama-sama dengan kita.
asalkan kita menjadi orang-orang atau orang yang beriman, yang mau menurut akan kehendaknya dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak ada satu yang indah lagi selain kehidupan kita bisa dekat dengan Tuhan. Di dalam Yosua pasal ke-1 ayat yang ke-9 dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Doa minta penyertaan bukan hanya ketika di rumah, di kamar, ataupun di gereja. Tetapi tiap-tiap saat kita boleh berteriak kepada Tuhan karena kita meyakini bahwa Allah selalu menyertai kita tiap-tiap saat. Begitupun di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menopang, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Indah sekali Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama lebih aktif beribadah, lebih aktif memancarkan sinar terang Kristus di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan perlu kita sebarkan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan, jikalau kami mengakui bahwa Allah selalu dekat dengan kami. Allah selalu menguatkan, Allah selalu menghibur, Allah menjadi penolong. Ajarkan kepada kami untuk senantiasa menghargai apa yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Sehingga kami mampu untuk melaksanakannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.